Hai sayang-sayangku, jangan lupa gunakan handset terlebih dahulu ya. Saat itu aku baru lulus SMA pada tahun 2015. Aku melanjutkan kuliah di Bandung dan tinggal di rumah pamanku. Paman dan bibi dengan senang hati menerimaku tinggal di rumah mereka. Karena mereka yang sudah 4 tahun menikah belum juga mempunyai anak. Kata mereka biar suasana rumahnya tambah ramai dengan kehadiranku. Pamanku ini adalah adik ibuku yang paling kecil, yaitu berumur 35 tahun. Rumah pamanku sangat luas. Di sana ada kolam renangnya. Maklum, pamanku adalah seorang pengusaha sukses yang kaya raya. Selain bibi dan pamanku, di rumah itu juga ada 3 orang pembantu, 2 wanita dan seorang bapak tua berusia setengah baya. Dia bertugas sebagai tukang kebun, sedangkan 2 wanita itu bertugas sebagai tukang bersih-bersih rumah karena rumahnya cukup megah dan luas. Dia bernama Lastri, seorang janda beranak 1 yang berumur 27 tahun dan yang satunya lebih muda, baru berumur 18 tahun, namanya Ani. Si Ani ini biarpun masih muda tapi sudah bersuami dan suaminya tinggal di kampung. Sedangkan bibiku berumur 31 tahun. Orangnya sangat cantik dengan badan yang tidak terlalu tinggi, agak kecil mungil akan tetapi padat berisi. Suatu hari ketika kuliahku sedang libur dan paman serta bibiku sedang keluar kota, aku rebahan di tempat tidur sambil mendengar lagu dari radio. Tiba-tiba terdengar ketukan dari pintu kamarku. Lalu terdengar suara, "Den Martin, apa sudah bangun?" Terdengar suara Lastri. "Ya, ada apa?" jawabku. "Ini Den, saya bawakan kopi buat Aden," katanya lagi. "Oh ya, bawa masuk saja," jawabku lagi. Kemudian pintu dibuka dan terlihat Lastri masuk sambil tangannya membawa secangkir kopi panas dan beberapa pisang goreng hangat. Ketika Lastri sedang meletakkan kopi dan pisang goreng di meja kamarku, sekilas aku lihat penampakan yang membuat rasa isengku bangkit begitu saja. Aku menyuruh Lastri untuk menyuapiku sambil tanganku gentayangan mengelus tubuh Lastri. Dia terkejut sambil berkata, "Ih, ternyata Den Martin jahil juga ya." Melihat wajah Lastri yang mesem-mesem itu, aku semakin kerasukan. Pikiran kotorku semakin menggebu-gebu. "Oh, jangan Den, nanti terlihat sama si Ani. Kan malu atuh." Tanganku tetap bergerayangan tanpa mempedulikan protes darinya. Tiba-tiba terdengar suara dari arah dapur dan dengan cepat Lastri keluar dari kamar. Sambil menjauh dariku, dia berkata dengan pelan, "Tuh kan, apa yang Lastri katakan tadi hampir saja kan?" Sebelum dia keluar dari kamarku, ku bisikan padanya, "Las, ntar malam kalau semua sudah pada tidur, kita makan bareng ya." "Ntar nanti aja lah," katanya dengan melempar seulas senyuman manis. Malam harinya, sekitar pukul 9 malam, setelah semuanya tertidur, Lastri datang ke ruang tengah sambil membawa secangkir kopi dan beberapa pisang goreng. "Apa semua sudah tidur?" tanyaku. "Sudah Den," jawabnya sumringah. Untuk membuat suasana lebih santai, aku nyalakan televisi dan menonton film. Malam itu film yang kami tonton kebetulan bertemakan horor, sehingga Lastri duduknya agak mepet denganku. Di dalam film horor itu ternyata ada juga adegan yang bisa membangkitkan birahi. Kulihat Lastri sedang meremelek sambil mengatur nafasnya yang menggebu. Begitu juga denganku yang ikut terbawa suasana. Aku pun kembali menjelajahi bukit kembar dan hutan lebat yang sakral miliknya. Ketika sedang asik-asiknya mendaki puncak kenikmatan dengan rabaan itu, tiba-tiba Ani,
pembantu yang satunya masuk ke ruang tengah. Dia terkejut ketika melihat adegan kami berdua. Kami berdua juga sangat kaget melihatnya, sehingga kegiatan kami jadi terhenti seketika. Ani, kamu jangan lapor ke paman atau bibi ya. Awas kalau lapor, ancamku. Iya Den, jawabnya terbata-bata. Mata Ani sempat setengah terbelalak tadi ketika melihat tongkatku yang besar itu tidak tertutup dan masih tegak berdiri. Setelah Ani pergi, kemudian aku melanjutkan lagi kegiatanku dengan Lastri. Lastri terlihat agak malu juga terhadap Ani. Akan tetapi, aku melihat Ani yang secara terang-terangan memandang ke arah kami dari kejauhan, melihat apa yang sedang kami lakukan. Sini, daripada bengong aja mendingan kamu ikut. Ayo sini, kataku pada Ani. Lalu dengan masih malu-malu, Ani menghampiri kami berdua. Kamu duduk di sini aja sambil nonton film horor, bagus loh, sahutku. Dia pun menurut dan segera duduk di lantai sambil nonton film. Selama sebulan lebih aku bergantian mengerjai keduanya secara sembunyi-sembunyi apabila ada waktu luang. Hal itu berlangsung terus tanpa paman dan bibi mengetahuinya sampai aku lulus kuliah dan harus pindah ke luar kota. Sedangkan Lastri dan Ani masih tetap bekerja di tempat paman dan bibiku, dan aku diterima kerja di suatu perusahaan asing.